إلى تغليب المصلحة العليا للأوطان على الفئوية بكافة أشكالها، والتسليم باحتكار الدولة للعنف الشرعي، وتجنيب الشعوب العنف والاقتتال، والاحتكام إلى الحوار لحل الخلافات وتحقيق تطلعات شعوبنا في الأمن والاستقرار والتنمية. Skandal tiket di Qatar, 4.000 supporter Indonesia tak dapat tiket. Laga Indonesia U11 vs Brasil, muncul dugaan Raja Qatar ingin Garuda Muda gugur. Doha, Qatar. Piala Dunia U11 2025 yang berlangsung di Qatar kembali diwarnai kontroversi yang membuat publik Indonesia geram. Kali ini bukan soal keputusan wasit atau permainan di lapangan, melainkan dugaan kecurangan besar yang menimpa ribuan supporter Indonesia. Sekitar 4.000 pendukung Garuda Muda dilaporkan tidak mendapatkan tiket untuk menyaksikan laga krusial antara Timnas Indonesia U11 melawan Brasil U11 yang digelar malam ini di Stadion Lusail, Doha. Padahal, antusiasme warga Indonesia di Qatar sangat luar biasa. Berdasarkan laporan media lokal, sekitar 11.000 supporter Indonesia telah memadati area sekitar stadion sejak pagi hari waktu setempat, membawa bendera merah putih, genderang, dan berbagai atribut kebanggaan nasional. Namun dari jumlah tersebut, hampir seperempatnya tak mendapat akses masuk ke stadion dengan alasan tiket sudah habis dan masalah sistem distribusi elektronik. Banyak supporter merasa aneh dan curiga karena mereka mengaku sudah membeli tiket melalui sistem resmi sejak jauh hari, bahkan ada yang mengantongi bukti pembayaran digital. Namun saat akan menukarkan tiket fisik, sistem menyatakan invalid atau sudah digunakan. Kekecewaan dan dugaan kecurangan terencana. Salah satu supporter asal Surabaya, Rizky Setiawan, menceritakan kekecewaannya. Saya sudah beli tiket resmi dari website FIFA sejak 2 minggu lalu, tapi pas mau masuk, katanya tiket saya sudah dipakai orang lain. Padahal saya belum pernah cetak fisiknya, ujarnya dengan nada kecewa kepada wartawan di Doha. Hal serupa dialami oleh ratusan supporter lain yang berbaris di depan gerbang stadion. Petugas keamanan Qatar hanya mengatakan bahwa sistem sedang bermasalah dan meminta mereka menunggu. Namun, hingga mendekati waktu kick-off, banyak dari mereka yang tetap tidak diperbolehkan masuk. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan besar di kalangan fans Indonesia. Beberapa mengaitkannya dengan dugaan campur tangan politik dan kekuasaan, terutama setelah muncul rumor bahwa Raja Qatar tidak menginginkan Indonesia melangkah jauh di turnamen ini. Ini bukan pertama kalinya supporter Indonesia diperlakukan tidak adil. Dulu waktu timnas senior main lawan Arab Saudi di Riyadh, ribuan fans kita juga dilarang masuk stadion meski punya tiket. Sekarang kejadian lagi, di Qatar pula, kata seorang tokoh komunitas diaspora Indonesia di Doha yang enggan disebut namanya. Laga penentuan nasib Garuda Muda. Pertandingan malam ini memang sangat krusial bagi timnas Indonesia U11. Setelah kalah 1-3 dari Zambia di laga perdana grup H, pasukan Garuda Muda wajib meraih minimal 1 poin melawan Brasil untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Brasil sendiri datang dengan status juara bertahan dan tampil sangat dominan di laga sebelumnya. Sementara Indonesia berjanji tampil lebih disiplin dan berani menekan sejak menit awal. Namun suasana di luar lapangan kini justru jauh lebih panas. Ribuan supporter yang tak mendapat tiket tetap berkumpul di area sekitar stadion, meneriakkan yel-yel Garuda di dadaku sambil mengibarkan bendera merah putih raksasa. Beberapa bahkan menyalakan flare dan bernyanyi sepanjang sore. Kalaupun kami tidak bisa masuk stadion, kami tetap akan dukung dari luar. Ini untuk Indonesia, bukan untuk siapa-siapa, ujar Nur Hasana. Salah satu supporter perempuan asal Makassar yang datang bersama keluarganya. Pihak panitia bungkam, KBRI Doha turun tangan sampai berita ini diturunkan. Panitia lokal El Qatar 2025 belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ribuan tiket yang hilang ini. Saat dikonfirmasi oleh media Indonesia, pihak mereka hanya menjawab singkat bahwa tiket habis karena permintaan tinggi dan terjadi kesalahan teknis pada sistem distribusi online. Namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Doha dilaporkan telah turun tangan. Seorang staf diplomatik yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa mereka sedang menelusuri kasus ini, termasuk kemungkinan adanya praktik jual beli tiket ilegal yang melibatkan pihak dalam. Kami sudah menerima laporan dari warga Indonesia di Qatar yang merasa dirugikan. Tim kami sedang berkoordinasi dengan panitia lokal dan pihak keamanan stadion
untuk memastikan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian, ujarnya singkat. Dugaan intervensi dari pihak Istana Qatar. Isu paling mengejutkan datang dari laporan sejumlah jurnalis asing yang menulis bahwa ada tekanan politik dari kalangan kerajaan Qatar agar laga Indonesia versus Brasil tidak didominasi supporter merah putih. Beberapa sumber mengklaim bahwa pihak istana khawatir atmosfer stadion terlalu pro-Indonesia dan bisa mengganggu netralitas turnamen. Rumor itu makin memanas setelah beredar rekaman suara yang diklaim berasal dari pejabat Qatar Sports Committee yang menyebut, "Kita tidak boleh biarkan tim Asia Tenggara itu melangkah jauh. Ini bukan kompetisi untuk mereka." Kendati belum terverifikasi kebenarannya, isu tersebut telah menyulut kemarahan di kalangan netizen Indonesia dan dunia maya internasional. Tagar Justice for Indonesian Fans dan Garuda Dizolimi menjadi trending di media sosial X dan Instagram sejak Jumat malam waktu Doha. Ribuan warganet mendesak FIFA turun tangan menyelidiki dugaan diskriminasi terhadap pendukung Indonesia. Supporter tetap setia, harapan untuk Garuda Muda. Meskipun dilanda kekecewaan dan rasa curiga, ribuan supporter Indonesia di Qatar tetap menunjukkan semangat luar biasa. Dari luar stadion, mereka terus bernyanyi, mengibarkan bendera, dan mendoakan kemenangan Garuda Muda. "Kalau tiket kami dirampas, semangat kami tidak akan pernah bisa mereka rampas," kata seorang supporter sambil meneteskan air mata. "Kami datang jauh-jauh dari berbagai negara untuk dukung anak-anak bangsa. Mereka harus tahu bahwa kami tetap percaya." Aroma ketidakadilan di turnamen dunia. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan perlakuan tidak adil terhadap Indonesia di berbagai ajang internasional, khususnya di Timur Tengah. Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi pada laga-laga timnas senior maupun U23 di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sejumlah pengamat menilai, perlakuan seperti ini mencerminkan adanya bias geopolitik dan ekonomi yang masih membayangi sepak bola dunia. Indonesia kini dianggap ancaman karena punya dukungan publik besar dan semangat luar biasa. Banyak pihak tidak ingin melihat negara besar Asia Tenggara ini bersinar di level global, ujar pengamat olahraga internasional Ferdinand Hack kepada media Asia Today. Penutup, tekad tak tergoyahkan apun hasil pertandingan nanti malam. Semangat para pendukung Garuda Muda di Qatar telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa, cinta yang tulus untuk merah putih. Meski ribuan orang merasa dicurangi, mereka tetap bernyanyi, tetap berharap, dan tetap yakin bahwa suatu saat nanti sepak bola Indonesia akan berdiri sejajar dengan kekuatan besar dunia. "Kalau benar Raja Qatar ingin Indonesia gugur," kata seorang supporter tua asal Medan dengan suara bergetar, "maka biarkan kami buktikan bahwa cinta rakyat tak bisa digugurkan." Laporan langsung dari Doha, tim redaksi Sport Indonesia Global.